Ya, untuk tampilannya sudah keluar di layar. Sudah, Pak. Suaranya bisa jelas terdengar ya? Ya, Pak. Ya, jadi di minggu ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah teknik pembakaran. Sebelum itu saya akan mereview kembali di pertemuan sebelumnya mengenai materinya. Jadi pada proses combustion atau pada proses pembakaran itu, ketika suatu bahan bakar atau bagian yang ingin di burning atau dibakar, apabila mengandung air atau ada H2O ya kalau di rumus kimianya itu, atau air yang terkandung di dalam bahan bakar dapat menyebabkan penurunan mutu dari bahan bakar tersebut. Nah, apa saja yang menyebabkan penurunan? Yang pertama adalah memberikan nilai atau penurunan yang kurang untuk kalor, sehingga bahan bakar tersebut ketika dibakar atau dijadikan bahan bakar membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, inilah yang menyebabkan penurunan nilai panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut. Kemudian titik nyala. Titik nyalanya itu menjadi lebih turun lagi, yang awalnya misalkan dengan katakanlah dengan temperatur 80 derajat Celcius sudah bisa terbakar untuk bahan bakar tersebut, tapi karena kondisi bahan bakar tersebut ada kandungan air atau ada H2O di dalam bahan bakar tersebut, maka proses penyalaannya menjadi lebih lama atau menjadi lebih panjang. Inilah yang menyebabkan penurunan titik nyala dari bahan bakar tersebut. Berikutnya adalah yang ketiga, memperlambat proses combustion. Jadi dengan adanya H2O atau air, di proses pembakaran menjadi lebih lama jika dibandingkan dengan bahan bakar yang kondisinya itu kering atau kondisinya itu tidak mengandung H2O atau tidak mengandung air, maka proses pembakaran dari bahan bakar tersebut bisa berlangsung dengan cepat dan menghasilkan nilai kalor atau nilai value kalor yang lebih tinggi. Berikut ini adalah bahan bakar yang mengandung belerang. Jadi bahan bakar itu bisa juga memiliki atau kandungan belerang. Belerang akan terbakar membentuk gas yang disebut dengan SO2, belerang dioksida dan belerang dioksida. Tapi bahan bakar yang umumnya mengandung sulfur ya. Kalau misalnya ada menggunakan BBM, bahan bakar minyak atau bahan bakar padat, ya lihat saja dari komposisi atau dari nilai kimia yang terkandung di bahan bakar tersebut. Jika dia mengandung belerang atau dioksid belerang SO2, belerang dioksida itu memiliki nilai korosif. Jadi bahan bakar tersebut bisa mempengaruhi atau bisa menimbulkan sifat korosi terhadap logam. Jadi logam yang mengalami kontak dengan bahan bakar tersebut, misalkan combustion chamber atau ruang pembakaran tersebut, bisa saja di dalamnya itu mengalami pengikisan atau mengalami sifat korosif karena ada bahan bakar yang memiliki kandungan belerang. Berikutnya yang selanjutnya adalah bahan bakar cair atau BBM yang biasa dikenal dengan bahan bakar minyak atau bahan bakar cair.
bahan bakar ini biasanya digunakan umumnya itu banyak digunakan dalam industri, transportasi maupun rumah tangga. Jadi nanti ya Anda bisa membayangkan sendiri atau melihat kalau melakukan PKL atau praktek kerja lapangan, bahan bakar apa yang dipergunakan. Jadi ada bahan bakar cair, kemudian bisa juga untuk digunakan untuk transportasi maupun rumah tangga dalam fraksi minyak untuk fraksi minyak bumi. Nah, ini bahan bakar ini memiliki nilai yang tadi, nilai apa? Bisa saja dia mengandung nilai sulfur atau nilai belerang. Jadi nanti Anda bisa melihat di bagian properties dari BBM tersebut berapa nilai sulfur yang dikandung oleh bahan bakar cair tersebut. Di bagian lain, minyak bumi merupakan suatu campuran hidrokarbon yang termasuk dalam komponen senyawa parafin, neptan, olefin, dan aromatik. Ini minyak bumi atau crude oil atau minyak mentah itu ya diperoleh dari hasil penambangan yang kalau misalnya diolah nanti bisa dijadikan berbagai macam bahan bakar cair ya, yang kalau di saat ini kan ada kelompok bensin per premium atau pertalite yang saat ini kalau untuk premium sudah mulai tidak digunakan lagi, premium, pertamax. Nah, itu adalah minyak bumi yang diolah menjadi berbagai macam bahan bakar cair untuk keperluan engine atau untuk keperluan mesin tertentu yang nanti performanya itu menghasilkan energi atau memberikan gaya dorong yang berbeda. Ya, jadi itu adalah pertemuan di minggu yang sebelumnya ya, di minggu yang lalu. Kemudian di bagian minggu ini kita sedikit membahas mengenai stoikiometri. Jadi kalau Anda pernah mendengar atau membaca tentang reaksi combustion atau reaksi pembakaran, ada namanya stoikiometri. Jadi dari hasil proses pembakaran tersebut, yang bahan bakarnya itu dari bahan bakar kimia, kemudian bersenyawa atau dilakukan oksidasi dengan oksigen sehingga dia menghasilkan produk pembakaran. Yang produknya itu bisa menghasilkan gas CO2, karbon dioksida, kemudian H2O, itu adalah produk dari hasil pembakaran. Lalu apa itu stoikiometri? Nah, stoikiometri itu adalah yang kalau misalnya Anda ingat lagi, itu adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif. Kuantitatif itu artinya yang dimaksud dengan kuantitatif itu, stoikiometri itu mengeluarkan nilai angka. Jadi misalkan bahan bakar CH4, C-nya nilai karbonnya itu adalah bernilai 1, H-nya itu hidrogen bernilai 4. Nah, 1 dan 4 itu adalah angka kuantitatif. Yang dimaksud di sini adalah hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia dengan menghasilkan persamaan kimia yang ditandai dengan tanda panah. Jadi kalau Anda pernah mempelajari kimia dasar di semester sebelumnya itu ada hubungan reaksi antara dua unsur kimia atau 3 unsur kimia yang dicampurkan sehingga menghasilkan reaksi kimia.
Kemudian dari mana asal stoikiometri itu? Ya, kata ini berasal dari istilah elemen stoikoin atau Yunani ya. Jadi dari bahasa Yunani, dan metri atau metria itu berupa ukuran. Jadi elemen kalau diartikan elemen yang memberikan ukuran. Elemennya ya unsur kimia tersebut. Unsurnya apa saja ya, misalkan yang tadi CH4 berarti elemen itu adalah unsur karbon, H-nya itu ada hidrogen, dan berapa nilai ukuran atau nilai yang dikandung oleh unsur karbon dan hidrogen tersebut. Lalu stoikiometri kalau di sini bisa diteruskan hubungan kuantitatif antara reaktan dengan produk. Jadi bisa dipahami stoikiometri itu adalah reaksi kimia antara reaktan itu yang bereaksi ya, yang maksud dengan reaktan itu misalkan CH4 bereaksi dengan O2 dengan oksigen, lalu tanda panah atau garis panah berikutnya itu adalah produknya. Nah, jadi produk antara unsur CH4 bereaksi dengan oksigen menghasilkan produknya. Nah, yang dimaksud dengan stoikiometri. Jadi antara reaktan dengan produk harus memiliki keseimbangan. Jadi kalau misalnya karbonnya dari reaktan itu bernilai 1, maka yang dihasilkan produknya juga nilai karbonnya akan bernilai 1. Jadi tidak mengalami perubahan. Nanti kita bisa lihat lagi di slide berikutnya seperti apa stoikiometri tersebut. Berikutnya adalah reaktan. Reaktan merupakan bagian awal atau substansi awal dari reaksi kimia yang kalau dituliskan di sebelah kiri ya. Jadi ada reaksi kimia di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan itu merupakan suatu produk dari dari reaksi kimia tersebut. Ya, jadi yang perlu diingat di sini, stoikiometri itu adalah hubungan kuantitatif antara reaktan dengan produk. Jadi ada reaktan, ada yang bereaksi. Bereaksi itu dikatakan melakukan reaksi jika ada unsur kimia yang berbeda. Jadi kalau misalnya unsur kimia misalkan karbon dengan hidrogen atau dengan O2, itu akan terjadi reaksi. Tapi kalau misalkan mencampurkan karbon dengan karbon atau hidrogen dengan hidrogen atau oksigen dengan oksigen, ya dia tidak mengalami reaksi karena sudah sama jenisnya sudah sama atau unsur kimianya sudah sama, jadi tidak mengalami reaksi, hanya menambahkan nilai volumenya atau nilai kapasitasnya menjadi lebih besar saja. Jadi kalau dikatakan melakukan reaksi atau bereaksi itu jika atau apabila dua unsur kimia yang berbeda dicampurkan. Tapi kalau unsur kimia sama, dia tidak akan mengalami proses reaktan atau proses reaksi. Ya, ini hanya mengulang atau mengingatkan kembali kalau yang sudah pernah mengikuti atau mempelajari kimia dasar. Kalau yang dari semester sebelumnya sudah belajar di kimia dasar atau di zaman pada saat waktu Anda masih SMA itu ada pelajaran kimia ya. Nah, di sini ini hanya mengingatkan kembali. Jadi ini ada unsur kimia atau tabel periodik yang unsur-unsur ini cukup banyak ya, banyak sekali unsurnya. Nah, dari sekian banyak unsur ini ada bagian yang bisa dibakar dengan proses combustion, dengan proses reaksi pembakaran, tetapi ada juga bagian yang tidak dapat terbakar atau sulit terbakar. Nah, salah satunya bagian yang mudah atau unsur yang mudah terbakar itu adalah unsur C. Jadi di sini ada
kalau dibesarkan C itu adalah karbon ya. Di sini ada unsur C, karbon. Karbon ini merupakan unsur kimia atau zat kimia yang mudah terbakar. Jadi kalau di burning atau didekatkan dengan api atau bersentuhan dengan api, zat tersebut akan mudah terbakar. Kemudian ada unsur gas. Kalau di sini ada gas, berarti dia berunsur masuk ke dalam fluida gas atau fluida kompresi. Gas hidrogen merupakan gas yang mudah terbakar. Jadi untuk melakukan pembakaran atau untuk menimbulkan atau mengeluarkan nyala api ya dengan menyemburkan atau meniupkan hidrogen, maka dapat menyebabkan nyala pada suatu pembakaran. Lalu di bagian yang lain bisa dilihat ya dari keterangan nomenklatur dari tabel periodik tersebut, untuk warna hijau itu dalam kondisi berupa padat. Jadi kalau di bagian ini adalah warna hijau. Jadi kalau bahan bakar yang seperti batu bara, kayu, arang kayu ya, itu adalah bahan bakar yang memiliki nilai karbon. Jadi kalau Anda melakukan pengujian secara kimia, nanti bisa dilihat berapa unsur nilai karbon yang terdapat pada batu bara atau nilai karbon yang terdapat pada arang kayu bakar, itu ada nilai unsur C-nya. Oke, baik. Sampai ini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya. Ya, untuk T-nya sudah keluar ya, sudah tampil di layar. Sudah, Pak. Suaranya jelas ya, bisa jelas terdengar ya. Iya, terdengar jelas, Pak. Ya, jadi yang tadi di bagian ini nanti Anda bisa recall atau mengingat kembali di mata kuliah pelajaran sebelumnya, untuk pelajaran atau mata kuliah sebelumnya itu di unsur kimia. Nah, unsur kimia ini adalah bagian zat yang ada bagian yang bisa terbakar dan ada bagian yang sulit atau bahkan tidak dapat terbakar untuk proses penyalaan. Kemudian persamaan kimia. Nah, di sini proses pembakaran itu berhubungan sekali dengan reaksi kimia atau persamaan kimia. Persamaan kimia merupakan representasi atau penjelasan dari reaksi kimia. Dikatakan bereaksi berarti ada dua unsur kimia yang berbeda yang dicampurkan atau dipadukan, maka keluarlah proses reaksi. Dan
yang dihasilkan adalah produk. Yang perlu diingat, untuk proses pembakaran atau proses combustion itu produknya mengeluarkan heat, jadi mengeluarkan panas dan mengeluarkan reaksi kimia dari hasil proses pencampuran tersebut. Lalu persamaan kimia yang setara jumlah tiap jenis atom dalam reaktan dan produk sama. Nah, ini yang tadi balik lagi ke stoikiometri ya. Nah, jadi proses stoikiometri itu menghasilkan produk antara nilai produk dan reaktan itu bernilai sama. Yang dikatakan sama jika nilai karbon untuk reaksi dengan karbon untuk produk memiliki nilai yang sama. Itu reaksi stoikiometri. Stoikiometri itu artinya reaksi keseimbangan antara reaktan dengan produk yang dihasilkan dari proses kimia tersebut. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nanti Anda bisa melihat atau memprediksikan bagaimana keseimbangan stoikiometri tersebut. Di bagian ini ada tanda panah, di sini ada tanda panah. Tanda panah seperti ini artinya proses tersebut berlangsung secara kimia, artinya satu garis ya. Jadi produk yang dihasilkan di sini dia tidak bisa kembali lagi ke bagian ini. Ini adalah proses kimia. Jadi segala sesuatu yang sudah terbakar atau segala sesuatu yang sudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan nyala api, maka dia tidak akan bisa kembali lagi ke kondisi awal atau kondisi semulanya. Tadi yang dimaksud dengan stoikiometri atau reaksi keseimbangan antara reaktan, yang dimaksud dengan reaktan itu adalah ini. Jadi yang melakukan reaksi ya, bereaksi antara unsur C ya, unsur karbon, hidrogen, kemudian oksigen. Jadi ada unsur yang berbeda, 1, 2, dan 3. Dikatakan bereaksi jika unsur tersebut berbeda. Kemudian ini adalah reaktan dan di bagian sini, yang di bagian sebelah kanan ini adalah produknya. Produknya seperti apa? Menghasilkan nilai C, karbon, oksigen, hidrogen, dan oksigen lagi. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah reaksinya sudah seimbang atau sudah produknya sama ya, dikatakan produk sama. Jadi ini produk ya, yang ini adalah produk, yang tanda panah ini adalah produknya, dikatakan sama jika antara produk dengan reaktan memiliki nilai yang sama. Misalkan untuk C di reaktannya itu bernilai 1. Di sini ada angka 1, karbon, berarti yang di sebelah kanannya juga sama bernilai C, karbon, kemudian H-nya 1, di sini ada 1 dikali 4. Berarti hidrogennya itu memiliki 4 nilainya. Kemudian yang di sebelah kanan, 2 dikali 2 nilainya sama, 4. Lalu untuk oksigen, di sini ada O2, 2 dikali 2 nilainya 4. Lalu yang produknya 1 dikali 2, 2, kemudian 2 dikali dengan 1, hasilnya 2. Jadi 2 ditambah 2 nilainya 4. Jadi produknya sama. Jadi ini adalah produknya sama dengan reaktan. Itu baru dikatakan reaksinya sudah seimbang. Tapi kalau misalnya antara reaktan dengan produknya berbeda, berarti reaksinya belum dikatakan mengalami belum seimbang. Jadi ada kesalahan dalam hal proses penghitungan stoikiometri tersebut. Ya, reaksi dasar dari proses pembakaran. Yang pertama ada komponen sebelum bereaksi. Jadi ada bahan bakar ditambah bahan bakar ini nanti bisa dipahami atau bisa dibayangkan atau bisa dipikirkan berupa bahan bakar gas, bahan bakar cair, atau bahan bakar padat
ya tinggal dilihat unsur kimianya apa, misalkan bahan bakar padat, misalkan karbon ya. Jadi karbon nanti bereaksi atau dioksidasi oleh oksidator atau oleh oksigen. Kemudian untuk bahan bakar dan oksidator berupa oksigen, oksidator itu adalah berupa oksigen, nanti komponen dari hasil reaksi tersebut menghasilkan suatu produk yang tadi digambarkan, ada produknya bisa berupa CO2. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, ada bahan bakar dan oksidator. Yang perlu diingat di sini adanya oksigen. Oksigen itu berfungsi atau berperan sebagai oksidatornya. Jadi proses pembasian atau pembakaran itu akan terjadi jika ada oksigen. Jadi yang perlu diingat dan dipahami adalah pembasian atau proses pembakaran itu akan terjadi apabila ada oksigen. Jadi kalau misalkan tidak ada oksigen, tidak ada O2, maka yang bahan bakar ini, bahan bakar padat, cair maupun gas itu tidak bisa terbakar. Lalu outputnya berupa produk. Nah, nanti ya produknya itu bisa berupa panas, bisa berupa heat, bisa berupa H2O, bisa berupa CO, bisa berupa CO2, atau bahkan juga bisa berupa mengeluarkan SO2, SO3. Itu adalah produk, tergantung dari bahan bakar apa yang dibakar tersebut. Nah, ini adalah bahan utama yang saat ini masih banyak sekali dipergunakan untuk bidang industri, bidang transportasi, kemudian bidang di bagian kehidupan rumah atau kebutuhan rumah tangga untuk proses pembakaran. Komponen yang utama itu adalah C, nilai karbon. Jadi Anda bisa lihat ya di susunan berkala tadi atau di tabel periodik tadi, nilai C atau nilai karbonnya itu merupakan bahan bakar masuk ke dalam kategori bahan bakar padat. Jadi segala sesuatunya itu apabila bentuknya padat atau fasenya berwujud padat, jika dia mengandung unsur C atau unsur karbon, maka bahan tersebut dapat terbakar. Tapi kalau wujudnya padat atau fasenya padat, tetapi dia tidak mengandung unsur C atau unsur karbon, maka bahan tersebut tidak dapat terbakar atau sulit sekali untuk terbakar. Nah, jadi yang perlu dipahami di sini adalah mengetahui bagian fase unsur padat apa saja yang memiliki nilai karbon cukup banyak. Jadi kalau misalnya bagian tersebut atau unsur padat tersebut memiliki nilai karbon yang cukup banyak, ya pasti sangat dimungkinkan bahan tersebut dapat terbakar dengan mudah selama ada oksigen yang melakukan oksidator. Kemudian hidrogen ini ada kalau di tabel unsur periodik tadi merupakan atau masuk ke dalam kategori gas ya. Gas hidrogen. Jadi wujudnya atau bentuknya atau kondisinya itu dalam kondisi berupa fase gas hidrogen. Jadi yang perlu diingat lagi, jika ada unsur gas atau unsur fluida gas yang memiliki nilai H, nilai hidrogen yang cukup banyak atau cukup cukup dominan di unsur
gas tersebut atau di unsur udara tersebut, maka sangat memungkinkan bisa menimbulkan nyala api atau menghasilkan proses pembakaran selama ada oksidator atau selama ada oksigen yang bereaksi dengan hidrogen tersebut. Lalu yang berikutnya adalah sulfur. Sulfur itu dengan arti lain belerang, ya. Sulfur atau belerang merupakan unsur kimia yang bisa atau mudah dapat terbakar dengan mudah. Jadi yang perlu diingat di sini berapa persen kandungan karbon, hidrogen, atau sulfur pada bahan bakar tersebut. Jadi jika bahan bakar tersebut banyak mengandung karbon, hidrogen, sulfur, ya pasti bahan bakar tersebut mudah atau sangat mudah sekali untuk terjadinya atau proses pembakaran tersebut bisa berlangsung dengan sangat mudah. Ya, ini yang tadi gambaran ilustrasinya mengenai reaksi stoikiometri, ya. Jadi reaksi stoikiometri itu ada nilai C karbon ditambah dengan O2. O2 itu oksigen, berarti kalau hanya C sendiri tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi proses pembakaran, terjadinya proses combustion untuk nilai karbon tersebut. Produknya ini adalah produknya. Ini CO2, C itu 1, karbon, O2 itu adalah oksigen. Jadi antara reaktan, dikatakan bereaktan karena mengandung unsur kimia yang berbeda antara karbon dengan oksigen. Kemudian ini adalah produknya CO2, karbon dioksida, plus ditambahkan heat atau menghasilkan panas, karena dari proses pembakaran itu mengeluarkan panas. Kemudian bagaimana dengan hidrogen? Hidrogen itu kalau unsur kimianya dituliskan dengan H2, jadi bukan H. Jadi hidrogen itu H2, memang kalau di periodik tulisannya H, tetapi ketika dia bereaksi atau dalam fase gas, dia molekulnya itu terdiri dari 2 hidrogen, jadi H2 akan bereaksi dengan setengah O2. Nah, kenapa dikatakan setengah O2? Karena produknya itu mengeluarkan H2O, jadi H2O. Dikatakan seimbang apabila antara reaktan dengan produk menghasilkan koefisien yang nilai unsur yang sama. Bisa dilihat di sini H-nya ada 2, ini adalah 2, kemudian produknya H-nya juga sama bernilai 2. Kemudian untuk reaktan setengah dikali 2, ya, setengah dikali 2 hasilnya 1, dan yang ini juga 1, berarti 1 dikali 1, ya, sama dengan 1. Jadi antara sisi kiri dengan sisi kanan memiliki nilai yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah sulfur. Sulfur itu dalam bentuk apa tadi? Kalau misalnya kita kembali lagi ke bentuk padat, ya. Kalau di sini dicari aja, di sini ada tulisan S atau ya ini. Ini adalah sulfur atau belerang itu dalam fase padat. Jadi kalau dilihat di tabel periodik yang berwarna hijau, ya, hijau telur itu kondisinya dalam fase padat. Jadi ketika sulfur dia harus melakukan atau harus bereaksi dengan O2, jadi sulfur ditambah dengan O2. Jadi sulfur ditambah dengan O2. Di setiap proses pembakaran yang kalau dilihat di sini selalu ada yang namanya oksigen. Ini ada oksigen, ini ada oksigen, ada oksigen. Tapi kalau misalnya sulfur bereaksi dengan H2O atau sulfur ditambah dengan C ditambah dengan H2,
itu tidak akan menghasilkan nyala api atau tidak menghasilkan pembakaran. Tapi kalau dia ada O2, ada oksigen, berarti dia bisa menimbulkan atau mengeluarkan nyala api. Produknya yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut adalah SO2, sulfur dioksida ya. Jadi ini adalah sulfurnya, kemudian O2 hasil dari ini sulfur dioksida. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai gambaran sederhananya atau penjelasan awal dari stoikiometri. Jadi proses stoikiometri itu adalah proses reaksi kimia yang terjadi untuk proses pembakaran yang beroksidasi dengan sebagai oksidatornya. Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa dilanjutkan untuk tugas kelompok untuk melakukan presentasi dari membaca jurnal untuk bisa dimulai untuk melakukan presentasi dari kelompok kelompok 2 untuk pertemuan di minggu ini. Bisa dimulai untuk mulai melakukan presentasinya. Pak, saya izin share screen ya, Pak. Ya, di share screen, kemudian coba di record untuk dokumentasi dari presentasi kelompoknya. Pak, saya mau record, tapi tolong izinin untuk record, Pak. Ya, sudah di label untuk melakukan Baik, Pak. rekaman atau melakukan record. Udah kelihatan belum? Udah, Ki. Ya, sudah. Kemudian ditampilkan untuk slideshow, tampilan penuh. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dengan teman saya ingin mempresentasikan tentang simultaneous sulfur dioxide and mercury removal during lower rank coal combustion by natural zeolite. Perkenalkan, nama saya Rizkyati Sani dengan NIM 18103111 dengan partner saya Cornelius Milan 18103110 10. Nah, di sini ada table of content-nya. Yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan kesimpulan. Nah, untuk di pendahuluan ada rumusan masalah tujuan penelitian. Nah, jadi Indonesia ini kan emang udah terkenal banget ya sama batu baranya, ekspornya yang limpah, terus batu bara di kita tuh banyak banget. Nah,
Jadi di batu bara ini tuh ada istilahnya namanya low carbon, low rankle. Itu tuh batu bara cuman dengan kategori yang spesifikasinya paling rendah dibandingkan dengan batu bara yang high rank. Nah, kenapa sih ada batu bara low rank ini? Terus kenapa masih dipakai? Sedangkan emisi yang dihasilkan itu lebih buruk dibandingkan dengan batu bara yang sebenarnya lebih bagus kualitasnya gitu. Jadi di batu bara ini ada banyak emisi yang dihasilkan. Namun pada penelitian ini emisi yang difokuskan hanyalah emisi sulfur dioksida sama logam merkuri yang keluar akibat pembakaran, karena dua elemen ini sangatlah berpengaruh terhadap lingkungan